Nah, selanjutnya kami akan mempersilahkan pemirsa kepada jamaah bapak-bapak nih untuk yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Silahkan bapak yang ingin bertanya boleh berdiri, sekali lagi perkenalkan dan sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto dari Majelis Taklim Forsilogis Alinda Kencana. Pertanyaannya demikian Pak Ustadz. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sedekah di kampung itu tidak harus karena memang ajarannya tidak ada gitu kan. Artinya bukan kewajiban yang utama. Pertanyaan saya begini, bagaimana kalau umpama zakat mal kita bawa ke kampung, kita bagikan di saudara-saudara kita yang ada di kampung? Apakah itu lebih afdol untuk saudara kita atau kita berikan zakat mal itu di tempat kita tinggal yang ada sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Pak Purwanto bisa dijawab oleh Ustadz Jufri Rustandi. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Antara zakat, infak, sedekah. Itu ada tingkatannya tuh. Pertama zakat, 2 infak, 3 sedekah. Zakat tahunan sesuai dengan haulnya. Kalau infak sesuai dengan penghasilannya. Infak bukan iuran paksa. Kita infak iuran paksa. Kalau harus kemudian sedekah, kalau sedekah boleh berbentuk uang, boleh tidak berbentuk, bukan nggak pakai uang orang lu mah matanya duitan mulu, duitan. Boleh berbentuk uang, boleh tidak berbentuk, enggak ngomong, boleh tidak berbentuk. Maksud diantaranya doa, maksudnya begitu. Uang lagi, dekat-dekat lebaran duit mulu otak lo nih. Nih, pertanyaan si Bapak, bolehkah di manakah kita berzakat? Upayakan berzakatlah di mana tempat kita tinggal ketika kita bekerja. Kita utamakan wal akrobin, walaupun makna akrobin itu dua. Makna akrobin itu bersedekah itu atau berzakat itu kepada wal akrobin. Siapa wal akrobin? Akrobin yang korib, yang dekat dengan tempat tinggal kita, satu. Yang kedua, akrobin itu orang yang secara nasab itu paling dekat dengan kita. Daripada mohon maaf dalam artian tanda petik, daripada santunan yatim, pengen disebar, pengen dikenal orang dengan santunan yatim, dia punya mamang kere, punya mamang miskin, kasih aja mamangnya. Daripada pengen santunan yatim tapi dipublish. Ngerti maksud saya? Ya. Ini orang lain, kalau yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah lah. Harap banget. Kalau nggak boleh ada untung Pak, kalau dia tuh amin aja. Jadi gitu Bapak, jadi utamakan yang di sini. Kemudian bagaimana sedekah kita? Boleh kita sedekah ketika kita mudik, kita bagi ke sana. Kalaupun memang ada yang wal akrobin tadi zakat kita di sini, misal Bapak ini kebetulan zakat malnya misalnya Pak, ini mah lagi misal ya Pak ya. Ini kalau namanya ngelamun mah jangan kecil-kecil Pak, 2 miliar Bapak. Lagi ngayal. Siapa tahu kenyataan ya. Kira-kira cukup Pak zakat Bapak 1 tahun 2 miliar cukup? Kalau kurang saya tambahin 5 miliar. Nanti Bang ngelamun doang. Zakat di sini misalnya si Bapak zakat malnya 2 miliar. 1 miliar wal akrobin tempat tinggalnya, 1 miliar lagi wal akrobin saudaranya. Bisa dibagi begitu Pak. Makanya itu keutamaannya. Kalau sedekah, kalau zakat kapan aja bisa kita keluarin. Kemudian kalau sedekah bisa enggak berbentuk uang, nyengir. Tabassumulaka bahwa sedekah, nyengir kamu sedekah. Tapi ini enggak berlaku buat semua Pak. Bangun masjid enggak cukup pakai senyum. Ini masjid mau dibangun, enggak jadi Pak. Datang ke material tetap harus dibayar tuh situ semen. Ya. Gitu, makanya kalau kita mau bersedekah nih mumpung bulan Ramadan, saatnya kita beribadah dengan bersedekah. Dia pun dilipat gandakan. Jangan pelit Pak, jangan pelit. Ciri-ciri orang pelit di mana mau sedekah mikirnya lama.
Itu ciri-ciri orang pelit Pak. Ngasih enggak, pasti enggak. Gopek, goceng, pasti. Gak percaya gue sih. Gopek, goceng, pasti. Gopek pasti itu. Ya, orang yang pelit di mana mau sedekah mikirnya lama. Nih mumpung Ramadan, banyak kita kalau zakat fitrah sih udah wajib kita. Zakat mal seperti si Bapak tadi, 1 tahun 2 miliar. Si Bapak, ya Allah, amin ya Allah. Ya, itu memang kewajiban, tapi bersedekah. Kita mumpung bulan Ramadan nih. Ada orang buka puasa, saatnya berbuka, kita kasih takzir. Ya Allah, punya duit 200.000, alhamdulillah, bikin kolak kasih ke masjid. Sebanyak orang yang memakan kolak kita, sebanyak itu pahala buat kita. Nggak usah amin, sodako. Ngapain jadi amin, sodako? Malah amin. Nggak cukup pakai amin. Ya Allah, punya duitnya 100.000, udah berapa mampunya. Ya Allah, punya duitnya 20.000, udah beli gorengan 20, bawa ke masjid. Sebanyak orang yang makan gorengan, sebanyak itu pahala kita. Ya Ustaz, ada 2.000. 2.000 gimana nih? 2.000 gimana? Beli gorengan atu potong 8. Darah makan begini tak? Ya, karena memang ini bulan Ramadan, saatnya kita untuk berbagi. Kalau zakat yang Bapak maksudkan wajib itu mah. Ya, disebutnya pajak pala. Zakat fitrah disebut pajak pala. Tuh orang Betawi itu kelakuannya tuh. Lu udah bayar pajak pala lu kata begitu kata. Iya. Ya kalau kita ngikutin perkembangannya tuh. Ya kalau sekarang kalau nggak salah anjuran pemerintah kalau zakat fitrah berapa? 4.700 kalau di daerah. Nggak tahu kalau di kota. Kalau di sini kan rata-rata orang kaya nih. Aminnya kencang berarti susah Pak. Sebab kalau orang kaya disebut didoain kaya nggak bakalan ngomong amin. Sekarang gue udah kaya. Ini kelihatannya orang-orang kaya ini. Nggak ada yang amin. Memang orang susah, delitan Pak, orang susah. Makanya ini mumpung bulan Ramadan, saatnya kita berbagi. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz nih ngomong-ngomong soal pelit, nampaknya ini jamaah di sini nggak pelit Ustadz. Karena tadi baik itu jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak nanya soal sedekah, soal zakat, masya Allah sudah berpikir untuk menyisihkan hartanya untuk membawa keberkahan bagi dirinya sendiri tentunya di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Semoga lancar ya Bu semuanya ya, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, pada segmen berikutnya kami akan giliran mempersilahkan untuk para pemirsa TV One dimanapun berada untuk bisa juga bertanya kepada guru-guru kita melalui akun Instagram di @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi di @damaiindonesiaku_tv1. Pemirsa bisa langsung berkomentar, sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Instagram tersebut dengan fotonya Ustadz Jufri dan juga Ustadz Fahmi Salim pemirsa, dengan tema kita pada sore hari ini yakni agar mudik bernilai ibadah. Baiklah kalau begitu kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan segera kembali untuk Anda.